يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه شوق تبعت هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin pemirsa Raudhah TV yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini kita sudah bersama guru kita Al-Ustadz Radinal Mukhtar SHI MPD Harahap. Bersama saya juga Muhammad Yusuf Habibi Harahap pada sore hari ini. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah khair. Karya terakhir literasi santri. Literasi santri. Karya buku terakhir literasi santri, dan Iya. antum masih kemudian fokus dengan tulisan-tulisan dengan corak pesantren, santri, kesantrian dan semisalnya, dan Ustaz Radinal Mukhtar juga masih aktif menjadi sebagai peneliti, Ustaz ya. Peneliti, lebih tepatnya pengurus para peneliti. Peneliti penulis atau gimana, Ustaz? Peneliti bahan-bahan kuliah. Ya, gitu. Jadi dengan kemudian banyaknya antum nih berbicara tentang pesantren dalam teks, yaitu ya dengan penelitian antum membicarakan tentang dunia pesantren. Kemudian dan 2022, apa yang ingin antum sampaikan ini? Maksudnya arahnya menyampaikan apa ini? Bagaimana kemudian pesantren di tahun 2022 dalam pembacaan antum melalui teks-teks yang ada, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren itu pada dasarnya lembaga pendidikan yang tidak akan terpengaruh oleh apapun, karena dia punya nilai-nilai yang stabil. Betul. Nilai-nilai yang harus dijaga, tetapi dia tetap pada konteks berdinamika, dalam konteks berpengaruh dan memberi pengaruh kepada sekitarnya. Jadi sebenarnya bagaimana arah pesantren di tahun 2002 dan seterusnya itu 2022 tak? 2022 dan seterusnya itu sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan misi awalnya, yaitu menjaga nilai-nilai keislaman sekaligus menjaga nilai-nilai keindonesiaan. Nilai-nilai keindonesiaan. Begitulah dia. Tulisan terbaru antum yang ana baca itu tentang pendidikan tinggi pesantren, bahwa ada salah satu nilai penting dalam pesantren itu tentang kemasyarakatan. Dan kaitannya dengan 2022. Iya. Jadi gini, sebenarnya kan semua tulisan-tulisan itu berangkat dari fenomena yang ada. Kita melihat itu di tahun 2021 bahwa alumni-alumni pesantren itu lebih sering diarahkan kepada yuk lanjut S1, yuk lanjut S2, yuk lanjut S3. Sehingga sebenarnya apa yang menjadi impian para masyayikh dulu, bahwa alumni pesantren itu konsepsinya adalah fi ayyi ardin tata'u wa anta mas'ulun an islamiha, mereka akan terjun ke masyarakat dan langsung bermanfaat, khairun nasi anfa'um linnas. Itu sebenarnya tidak terjadi karena mereka lanjut kuliah sebenarnya dengan konsep pesantren yang ada. Dengan konsep pesantren yang selama ini dikembangkan menjadi lembaga pendidikan ansih, kan gitu. Maunya sebenarnya pesantren itu kita arahkan memang setiap orang yang tamat dari pesantren dia akan siap untuk diterjunkan ke masyarakat bentuknya apapun.
dengan kemudian membawa pesan seperti itu, apakah menjadi santri di tahun 2020 itu menjadi sebuah yang didambakan, atau kita bahasa anak sekarang masih menjadi tren kah? Ya. Sangat berpeluang besar santri-santri itu menjadi orang-orang pilihan. Kita harus paham bahwa pesantren itu kan mempunyai, kalau dalam istilah Ustadz Fatur Rahman itu, tripusat pendidikan. Bahwa di pesantren itu pendidikan itu selesai. Bahwa pendidikan keluarga udah ada, pendidikan di sekolah sudah ada, pendidikan di lingkungan sudah ada. Nah, tinggal bagaimana menerjemahkan tripusat pendidikan ini ke masyarakat yang lebih luas. Kan begitu. Persoalannya adalah ketika ada penyempitan dari beberapa pesantren yang kita teliti itu, bahwa lingkungan keluarga tidak lagi terbentuk di pesantren, tetapi lingkungan organisasi yang pure manajemen. Lingkungan sekolah tidak lagi terbentuk secara sekolah total, guru murid guru, tetapi lebih kepada pelayanan tentang administrasi sekolah-sekolahan. Begitu. Jadi ketika ada gejala seperti itu, kita pandang pesantren belum lagi mampu untuk terus mengeluarkan alumni, dan alumninya itu terus disambut oleh masyarakat. Makanya kita gagas di sana, kita butuh sekolah tinggi, kita butuh perguruan tinggi untuk mematangkan alumni-alumni ini, sekaligus memantapkan posisi dia di masyarakat. Karena masyarakat ini kadang-kadang pun ya, namanya masyarakat tidak bisa kita salahkan. Bahwa mereka butuh yang namanya ustadz bertitel, butuh yang namanya guru dengan gelar-gelar sekian, kan gitu kan. Nah itu dia, itu kenapa ya kita mendudukkan sekaligus sekaligus sebenarnya kita mengokohkan posisi dari sekolah tinggi yang ada di pesantren. Baik, kembali ke tadi antum singgung tentang kebermanfaatan santri di dalam masyarakat. Ramadan sebenarnya identik sekali dengan poin itu, dengan nilai bahwa santri punya peran di dalam masyarakat untuk memberi manfaatnya. Contoh santri sebagai Bilal, santri sebagai imam, santri sebagai panitia amil zakat, begitu kan. Dan itu cukup memberikan satu poin plus lah kemudian untuk bagi para orang tua untuk memandang 2022 menjadi santri itu belum kita katakan ya, belum terbelakang lah. Bahwa belakangan ini kan kita lihat ada tren yang kemudian santri itu cuma bisa ya baca doa dan lain sebagainya. Tapi kemudian membaca poin bahwa santri punya nilai plus menjadi bagian dari masyarakat di tahun 2002 dan kedepannya nih Ustaz. 2022 dan kedepannya nih, apakah kebutuhan masyarakat hanya pada itu saja atau ada perkembangan begitu? Sebenarnya kalau kita merujuk ke forum ekonom dunia itu, World Forum Economic itu, kan kemampuan yang diminta oleh dunia ke depan itu kan yang pertama itu kemampuan untuk bekerja sama orang lain. Bekerja sama. Artinya ketika Ana dan dengan antum podcast bersama ini, siapakah yang paling dominan ya bisa Ana, bisa antum. Berarti teamworknya. Teamwork. Ana tidak akan mengakui bahwasanya ini karena Ana, ini berkat jasa Ana, tidak. Nah, tetapi ini adalah kita kan gitu. Maka untuk 2022 ke depan pesantren itu sudah punya yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah. Kan begitu. Betul. Jadi itu tidak masalah bagi orang pesantren ke depan. Dan itu sudah ada dalam pesantren. Dan udah ada di pesantren. Di World Forum itu juga sebenarnya kita punya yang namanya permintaan untuk memantapkan literasi. Berarti yang kedua tadi kemampuan yang kedua berarti literasi. Kemampuan literasi, kemampuan membaca alam, kemampuan membaca perubahan, kemampuan membaca, dan pesantren punya itu pastinya kan gitu kan, pengetahuan yang luas, baru ya al-afkar al-hurra, bagaimana mereka berpikir bebas, dan itu
itu dunia pesantren banget. Makanya waktu kalau tidak salah ingat saya, Prof Hamid itu mengarahkan pembukaan Universitas Darun Najah, itu Prof Hamid bilang bahwa kemampuan-kemampuan yang diminta oleh dunia itu sebenarnya adalah kemampuan-kemampuan yang sudah dididikkan di pesantren sejak zaman Belanda dulu. Berarti memang dasarnya pesantren itu bukan buta literasi, Ustaz? Bukan buta literasi. Kita gini, ketika antum melihat satu buah lembaga dan di lembaga itu mempelajari peta dunia, itu lembaga besar atau lembaga kecil kira-kira? Lembaga besar. Lembaga besar kan sangat besar. Iya. Pesantren sejak awal sudah menggunakan bahasa Arab yang itu bahasa dunia. Bahasa dunia, betul. Berarti pesantren ini sebenarnya adalah lembaga internasional punya, bukan cuma lembaga tradisional. Walaupun hanya mengkaji teks-teks yang tadi yang dalam pandangan orang ya kuno, tradisional dan lain sebagainya. Dan kuno di situ bisa jadi kalau misalnya kita lihat yang namanya aspek politik itu kan kental betul terhadap aspek politiknya, bahwa waktu dulu mengapa pesantren disebut kuno supaya orang semuanya masuk ke pesantren ke lembaga-lembaga buatan Belanda kan gitu kan. Kenapa kitab itu menjadi kitab kuning supaya agak terkesan mistis, terkesan ketinggalan zaman. Tapi dengan pesantren kemudian membawa bahasa, berarti itu satu modal penting lah bagi kemudian santri untuk bisa ada di dalam kemampuan literasi tadi. Iya. Jadi sebenarnya santri itu sudah punya modal. Sekarang kan orang kalau berbisnis ada modalnya, tapi tak ada gairahnya, sama saja kan begitu kan. Jadi ada misalnya gedungnya, ada misalnya fasilitasnya, tapi tak dirawat, ya hancur juga kan begitu kan. Jadi tidak berjalan juga. Jadi sebenarnya pesantren ini titik poin pertamanya adalah bagaimana yang dilakukan mereka setelah menjadi alumni. Menjadi alumni. Dan menariknya memang Ustaz, ketika Anda membaca kemudian yang berkaitan dengan santri ke pesantrenan, bahwa pesantren ini kan bagian dari sejarah panjang bangsa kita. Betul. Dan secara tidak langsung membangun bangsa kita berpuluh-puluh tahun. Itu kenapa kemudian sampai hari ini pesantren tetap menjadi idola sebenarnya, Ustaz kan. Baik Ustaz. Kemudian dengan tadi Anda singgung di awal tentang antum mengatakan ada kemampuan yang tadi antum sebutkan yang dibutuhkan di dunia, dan sebenarnya itu ada dalam nilai-nilai pondok, dalam keseharian santri dan lain sebagainya. Kaitannya dengan Ramadan ini, apa pesan yang bisa dibawa santri untuk masyarakat? Ramadan itu kan kalau dalam pemahaman umumnya, 10 malam pertama itu rahmah, yang kedua maghfirah, ampunan, dan yang ketiga itkun minan nar. Dan itu sebenarnya semangat pesantren. Itu semangat pesantren. Bahwa pesantren itu yang pertama, dia tidak akan mau konfrontasi. Betul. Konfrontasi pesantren tidak terhadap orang-orang yang di sekelilingnya. Konfrontasi pesantren adalah terhadap siapa yang menjajah dia dari dulu. Gitu. Belanda datang, disitulah dia berkonfrontasi. Betul. Dengan kaum kejawen, dengan orang priai, dia tidak berkonfrontasi. Melainkan dia mendatangkan rahmah, mendatangkan perdamaian. Di situ sebenarnya 10 malam pertama Ramadan kita refleksikan seperti itu. 10 kedua maghfirah, bahwa pesantren itu tidaklah sebagai lembaga yang menyatakan bahwa siapa masuk ke sini dia akan berhasil. Siapa yang masuk ke sana dia tidak akan berhasil. Berarti ada usaha untuk menjemput. Usaha menjemput itu ya nggak apa. Jadi pesantren itu tidak menutup kan gitu. Maghfirah itu kan pembukaan kembali hal-hal yang sudah tertutup dan lain-lain.
pesantren itu justru membuka semua peluang bahwa ketika ada yang namanya kebutuhan masyarakat tentang pelajaran umum, tentang pelajaran-pelajaran yang berbasis universitas umum, ternyata pesantren dari tradisional menuju ke modern, kan begitu. Sekarang malah terbagi menjadi 3, tradisional, modern, sama muallimin. Dalam hal itu pesantren Gontor. Gitu kan. Oke. Yang terakhir. Itkun minan nar. Dan itulah prinsip besar pesantren. Pesantren tidak akan pernah terjajah oleh siapapun. Berarti merdeka habis-habisan karena punya keikhlasan, punya kesederhanaan, punya berdikari, punya ukhuwah Islamiyah, dan terakhir punya kebebasan. Kan gitu kan. Masya Allah. Apakah kemudian mungkin Pak Nadiem Karim ini dengan pendidikan merdekanya mencontoh nilai-nilai pondok itu? Ada indikasi bahwa Pak Nadiem kan sebenarnya kan ingin menyetarakan semua lembaga-lembaga pendidikan yang ada, jangan ada lagi saling iri, saling apa. Dan pesantren ya dari dulu tidak akan pernah merasa bahwasanya mereka terbelakang gara-gara tidak terakreditasi. Dan mereka juga tidak pernah merasa unggul hanya gara-gara banyak murid. Mereka tetap akan melaksanakan pendidikan kapan, dimanapun, dan apapun itu. Walaupun tadi konsep Pak Nadiem Karim itu kan dengan jujur beliau ambil inspirasinya dari Pak Kiai Hajar Dewantara. Dan pesantren tetap menjadi hal unik yang harus diperbincangkan dan tetap akan asik untuk diperbincangkan karena dia ada di sekitar kita. Para santri hidup di sekitar dan bersama bangsa ini. Dan insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga pondok-pondok pesantren yang ada di bangsa kita ini sampai kemudian hari kiamat insya Allah, dan mengawal peradaban bangsa Indonesia menjadi sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu taala alam wa ahkam. Kita kembali pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه، شوق تبعت هداه.